Oke, kita lanjut lagi pertemuan kita hari ini di pertemuan kedua nih ya. Oke, jadi semua yang tadi sudah dikerjakan di praktek nanti dikerjakan lagi. Silakan fokusnya ke depan dulu ya. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana melakukan percabangan dan perulangan, ataupun sering dikenal dengan istilah seleksi ataupun kondisi ya. Jadi mungkin di kehidupan kita sehari-hari kondisi itu sering kita laksanakan. Jadi kalau kita definisikan di dalam pemrograman, percabangan itu ataupun seleksi itu pernyataan atau suatu mekanisme yang akan dikerjakan atau tidak tergantung pada kondisi yang dirumuskan. Nah, kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita sehari-hari, pernah nggak kalian melakukan segala sesuatunya berdasarkan kondisi? Pernah? Sering ya, hampir semua yang kalian lakukan kan berdasarkan kondisi yang kalian rasakan, ya kan? Contoh sederhananya bisa aja, misal kalau perut kalian lapar berarti kan kondisinya lapar. Apa yang kalian lakukan? Makan, ada yang nggak makan mungkin. Karena nggak ada uang untuk makan. Tapi ada kondisionalnya kan, ada ketentuan yang kalian gunakan dalam melakukan segala sesuatunya. Ya kan, kalau ngantuk berarti kondisinya kan ngantuk. Apa yang kalian lakukan? Tidur. Responnya ada. Jadi begitu juga nanti di program ataupun di PHP yang akan kita gunakan. Kita akan melakukan satu kegiatan berdasarkan kondisi yang kita tentukan. Jadi nanti kita bisa tegaskan kepada si PHP atau website, lakukan sesuatu jika kondisinya benar terjadi. Jika tidak, jangan lakukan apa-apa. Maka seperti definisi di depan, suatu pernyataan atau mekanisme yang harus dikerjakan atau tidak tergantung pada kondisi atau ketentuan yang kita rumuskan nanti. Nah, jadi kondisi atau ketentuan yang akan kita rumuskan nanti bisa diterapkan dengan beberapa jenis kondisional ataupun percabangan. Yang pertama itu nanti kita pelajari if tunggal, lalu if else, lalu if else. Mungkin pernah kalian pelajarin ini ya di pemrograman sebelumnya kan. Lalu nanti kita akan bahas switch juga. Jadi dalam melakukan kegiatan yang berdasarkan kondisi ada 4 cara yang bisa digunakan di dalam PHP. Jadi nanti kita akan bahas itu satu persatu ya. Yang pertama mungkin yang kita coba adalah if tunggal. Ya. Nah, kalau if tunggal berarti nanti kegiatan yang dilakukan itu dikerjakan jika kondisinya hanya benar. Kalau tidak benar terjadi kondisinya, maka nanti tidak akan ada respon ataupun kegiatan yang dikerjakan. Jadi kalau if tunggal itu melakukan segala sesuatu jika kondisinya bernilai benar. Kalau kondisinya tidak bernilai benar atau bernilai salah, tidak ada respon atau eksekusi yang dilakukan. Jadi struktur penulisannya di dalam PHP selalu diawali dengan kata kunci if, lalu di dalam kurungnya ini nanti kita tentukan conditionnya. Kita akan tentukan nanti kapan dilakukan tugasnya. Jika condition ini nanti bernilai true, saya kasih kode T, artinya true, benar terjadi kondisinya, maka kita tuliskan nanti di antara buka dan tutup kurung kurawal ini perintah yang harus dilakukan jika kondisinya bernilai benar. Contoh seperti tadi, jika lapar, kan benar lapar. Apa yang dilakukan? Nah, kita tuliskan nanti di antara buka dan tutup kurung kurawal ini. Apa yang mau kita lakukan kalau lapar? Ya bisa aja spesifik kan. Tapi secara umumnya kayak kalian tadi bilang makan ya. Untuk makan ada stepnya kan. Ya kan, ambil piring kah atau bagaimana? Kan nggak mungkin makan langsung dari rice cooker kan makan nasi. Kan nggak mungkin. Jadi tuliskan nanti apa yang harus dilakukan di antara buka dan tutup kurung kurawal kondisionalnya atau if-nya. Jadi kalau ini nanti bernilai true, maka nanti perintah yang di dalam ini yang dieksekusi, kan gitu. Tapi kalau misalnya bernilai false, apa yang dilakukan? Tidak ada. Mungkin kalau kita manusia pasti ada respon jika benar terjadi lakukan, jika tidak ada lagi yang dilakukan. Tapi kalau di if tunggal, prosesnya bekerja jika bernilai true. Tapi kalau hasil kondisinya bernilai false, apa yang dilakukan? Tidak ada. Jadi if tunggal itu konsepnya hanya melakukan jika bernilai
benar. Jika nilainya salah, tidak ada respon, nggak ngapa-ngapain gitu. Ya, contohnya seperti ini. Kondisi tunggal, if tunggal tadi yang mau kita coba sesuai struktur penulisan tadi, ya kan? Di sini diawali dengan kata kunci if, lalu tadi kan dibilang di dalam kurung ini isinya apa? Conditionalnya kan? Maka di sini conditionalnya saya gunakan operator perbandingan, ada simbol lebih besar. Nah, kalau kita lihat kondisinya apa yang ditentukan di sini? Jika, if itu kan artinya jika ya. Jika 5 lebih besar dari 3, apakah benar lebih besar 5 dari 3? 5 besar dari 3, ya, maka di sini nanti nilainya true. Jika true, maka apa yang dilakukan? Yang di bawah ini kan, yang di antara buka dan tutup kurung awal. Apa yang mau dilakukan? Cetak aja teks have a good day. Misalnya, walaupun nggak rasional, ngapain Pak 5 lebih besar dari 3 tampil teks have a good day? Ya kan kita mau contohkan apa yang mau dilakukan ya. Nanti kita relasionalkan. Masa masuk akal apa? Hubungannya 5 lebih besar dari 3 dicetak have a good day. Saya hanya contohkan jika benar terjadi, cetak aja kalimat itu. Walaupun nggak rasional ya. Kalau manusia kan nggak masuk akal, ngapain lah Pak, kan gitu ya. Tapi ya namanya komputer kan dia mengerjakan apa yang ditugaskan. Jadi kalau kita lihat di sini jika bernilai true ini, maka tercetaklah nanti di halaman browser kita kalimat have a good day. Ya kan? Tapi kalau nanti nilainya ini berisikan false, apa yang dilakukan? Nggak ada. Tercetak satu kalimat apapun nggak ada, berdasarkan perintah yang hanya kita kasih ini aja. Tidak ada respon. Gitu ya. Atau bisa dengan contoh kedua, saya buatkan seperti ini. Ada variabel bernama T, isi datanya adalah 14. Lalu di kondisinya ditentukan, jika isi dari variabel T lebih kecil dari 20, lakukan ini lagi, tampilkan kalimat ini. Kalau kita lihat statement conditionnya ini, bernilai true atau false? True, benar, karena 14 lebih kecil dari 20. True, maka ini nanti akan dikerjakan. Tapi kalau misalnya, silakan solok aja langsung. Tapi kalau misalnya angka 14 ini kita ganti menjadi angka 50, nilai kondisinya apa? True or false? False. Kenapa? Karena 50 tidak lebih kecil dari 20. Ada yang dilakukan? Tidak. Nggak ada yang dikerjakan. Gitu ya. Kalau misalnya lagi contoh yang lain nanti kita bisa coba, atau langsung saya demokan aja ke VS Code. Saya sudah buat VS Code-nya di sini. Ini saya stop dulu slide-nya. Nanti aja saya buat. Oke. Nah, saya contohkan ke VS Code. Di sini folder project-nya, wih, jangan hidupin aja, hidupin. Silau. Iya, mati proyektornya tadi. Silau ya? Udahlah, ini saya rekam kok, aman ya. Bisa kalian tonton lagi. Oke, di folder project kita di dalam htdocs, di 4SIC itu, kemarin kan saya buat di dalam folder 4SIC yang ada di htdocs itu ada file banyak gitu kan. Sekarang saya rapikan lagi menjadi ada 2 folder. Jadi folder minggu lalu ini project kita kemarin yang tadi kalian kerjakan. Lalu di folder pertemuan 2 untuk hari ini. Ya. Jadi saya akan buat project di sini. Kita akan contohkan langsung. Saya buat file baru latihan 1.php. Kita coba yang tadi. Berarti di awal langsung aja if apa tadi? 5 lebih besar dari 3. Apa yang dilakukan? Ini kelihatan? Sudah. Echo have a apa tadi? Nice day. Oke. Berarti kalimat ini akan dicetak jika 5 lebih besar dari 3. Oke. Lalu kita coba jalankan ke browser. Saya cari Chrome. Oh ya, SAM saya belum saya start ya. Saya start dulu SAM saya. SAM PP-nya belum saya start. Oke. Nah, ini saya start. Oke, sudah. Lalu browser saya jalankan. Sini saya tuliskan apa jadinya? Localhost
slash folder saya 4SIC. Di dalam 4SIC saya punya folder baru lagi, pertemuan 2, lalu nama file latihan 1 ya, titik PHP. Berarti dijalankan, ya kan? Lalu misal kita ganti kondisionalnya. Tadi kan dilihat kondisional lebih besar, 5 lebih besar dari 3. Kalau misal ini saya ganti menjadi 2, berarti kondisionalnya bernilai false. Ada yang dilakukan? Tidak ada. Kita coba lihat hasilnya. Kita refresh browsernya. Hilang. Kenapa? Karena perintah have a nice day ini dilakukan jika apapun bilangan pertama lebih besar dari bilangan kedua. Bisa dipahami? Nah, ataupun dengan contoh yang kayak tadi nih. Saya buat file baru lagi. Yang tadi contohnya latihan 2.php. Datanya itu saya simpan dalam variabel. Tadi T sama dengan 14. Lalu saya uji if T lebih kecil $T lebih kecil dari lebih besar dari 20. Apa yang dilakukan? Tampilkan lagi aja. Have a good day. Save, udah, baru kita coba jalankan latihan 2. Apa yang terjadi? Kenapa error? Ya, karena bernilai false. 14 mana lebih besar dari 20 kan? Tapi kalau saya naikkan nilainya ini menjadi 90, berarti kondisi yang di dalam kurung ini bernilai true atau benar. Nah, kita lihat hasilnya. Oke, bisa dipahami sampai sini penggunaan if tunggal? Atau mau dicatat atau mau dibuat dulu di laptop masing-masing? Silakan, saya tunggu. Yang mana nih? Yang ini aja langsung ya, yang latihan 2. Ya, kita lanjut ke kondisi yang kedua. Kalau tadi itu kan jenis kondisinya itu adalah if tunggal. Nah, selanjutnya adalah kondisi dengan jenis if else. Nah, kalau if else ini ada respon jika kondisinya bernilai false. Kalau tadi if tunggal tidak ada respon yang dilakukan ketika kondisinya bernilai false ataupun salah. Nah, sebagai contoh seperti ini, struktur penulisannya selalu pasti diawali dengan kata kunci if. Lalu di kondisi pertama ada variabel, ada conditionnya. Nanti kita tuliskan di sini conditionnya apa untuk melakukan jika bernilai true. Jadi nanti kondisi pertama ini yang if ini tugasnya untuk mengerjakan sesuatu jika bernilai true. Lalu bagian else ini akan bekerja jika nanti bernilai false. Jika perintah yang di atas ini bernilai false. Nah, kalau kalian perhatikan, yang ada conditionnya itu hanya ada di bagian if. Else-nya tidak ada ditentukan conditionnya. Kenapa? Karena fungsi else adalah untuk mengerjakan jika kondisi yang ada di atasnya bernilai false. Jadi nggak perlu conditional. Kalau udah salah apa? Kalau benar, kalau tidak benar pasti apa? Salah kan? Jadi kemungkinannya kan hanya 2. Kalau benar lakukan, kalau nanti yang di atas ini bernilai salah, kondisi ini bernilai salah, maka yang bertugas nanti mengerjakan sesuatu tugas jika bernilai salah adalah bagian else. Jadi nggak perlu ada kita tentukan kondisinya. Makanya di else itu mungkin pernah ada yang seperti itu, pakai if else, ditulis lagi kondisinya di dalam else. Ngapain? Orang else itu menghandle jika bernilai salah. Jadi nggak perlu dituliskan conditionnya. Saya contohkan seperti yang ada di depan. Saya punya variabel nilai, isinya saya buat datanya 60. Nanti ini boleh kalian isi datanya dari mana? Bisa dari pos, dari formulir. Ya kan, kalian buat satu inputan nilai akhir misalnya. Ya udah nanti sumber datanya dari pos. Tapi karena kita masih belajar dasarnya, ya kita isi aja langsung dulu. Variabel nilainya saya anggap sekarang saya punya data di variabel nilai berisi bilangan bulat yaitu 60. Lalu saya echo aja biar kita bisa paham apa isinya nanti kan. Nilainya 60,
Lalu saya uji di kondisi pertama. Yang saya akan menjadi patokan adalah isi dari variabel nilai. Yang menjadi acuan dalam melakukan kondisionalnya adalah variabel nilai. Maka di dalam kondisi yang di dalam kurung ini saya tuliskan, jika isi variabel nilai lebih besar sama dengan 60, apapun nanti yang isi di dalam variabel nilai, selama nilainya lebih besar sama dengan 60, ini artinya kan lebih besar sama dengan apa? Dengan angka 60. Jika benar ini, lakukan echo Anda lulus. Tampilkan teks Anda lulus. Berarti ini akan dilakukan jika bernilai true. Tapi kalau nanti nilainya adalah false, kondisi pertama bernilai false, siapa yang dikerjakan? Else ini. Oke. Jadi di else nggak perlu ada conditional lagi. Jadi else bertugas melakukan tugas jika nilai kondisinya bernilai false. Nah, yang sering kalian lakukan di kehidupan sehari-hari kan seperti ini. Iya kan? Jika lapar makan, jika nggak lapar lanjut, mau ngapain aja silakan. Iya kan? Berarti kondisi ini yang sering digunakan oleh manusia. Atau ada nggak di sini? Misalnya kondisional jika ditusuk nggak ngapa-ngapain. Ngapain bang? Dibegal dia tengah malam jam 3 pagi di jalan. Disabet lehernya kan, putus memang gitu. Tapi dia ngomong, apa iya bang ini? Kan nggak mungkin ada respon seperti itu kan? Nggak ada respon yang kalian terima. Mau sekalipun digigit nyamuk pasti kalian punya respon. Begitu lemahnya manusia itu. Digigit nyamuk aja, aduh gatal kan gitu. Selemah itu manusia, ya kan? Ya kan? Preman sekalipun dibajak sambusana, kalau digigit nyamuk kesakitan kan? Digigit semut pun dia kesakitan. Ya enggak? Oke, enggak apa-apa. Itu hanya sekedar intermezzo aja. Oke. Nah, nanti kondisional ini enggak selamanya harus angka ya. Kebetulan kalau nanti yang mau kita bandingkan adalah bilangan bulat ataupun bilangan desimal, ya berarti pembandingnya menggunakan operator perbandingan yang sering kalian gunakan. Lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Jadi perbandingannya kalau menggunakan angka mungkin kita lakukan kondisionalnya berdasarkan range. Kalau lebih besar sama dengan artinya kan ada range kan. Kalau dibilang tadi, apakah 60 lebih besar sama dengan 60? Berarti kan ada range-nya kan. Kalau misalnya saya buat tadi ini variabel nilai 70. Isi variabel nilainya ini 70. Masuk ke kategori false atau true? Dengan kondisi yang ada ini. Lihat dulu kondisinya. Kan langsung dibaca ini dulu, jangan langsung true kan? Kenapa? Karena range nilainya lebih besar dari 60. Berarti kan 60 sampai 70 kan di range true kan? Jadi kalau tadi data yang mau kita bandingkan di kondisional yang menggunakan angka, ya maka kita wajib gunakan simbol perbandingan seperti ini. Apakah selamanya harus huruf? Harus angka? Enggak. Bisa juga nanti kita bandingkan dengan huruf. Apakah sama teks ucok sama dengan katanya itu huruf besar kecilnya kan bisa kita gunakan nanti. Gitu ya. Tapi nanti kita akan coba pikirkan apa yang bisa kita kembangkan dengan if else ini. Kalau ini mau coba saya eksekusi di VS Code, kita buat file baru, saya buat file baru lagi di sini. Ya kan? Latihan 3. Oke. Saya buat pembukanya di sini, lalu saya tuliskan apa tadi ya? Nilai sama dengan 80 misalnya. Saya echo aja. Nilai titik 2 variabel nilai CBR. Oke. Lalu if variabel nilai lebih besar sama dengan 60, echo Anda lulus. Else sisanya kalau nanti bernilai false, tuliskan Anda tidak lulus. Kalau kita coba ini run di browser latihan 3 tadi ya. Bentar. Nilai 80 Anda lulus. Kalau misalnya kita uji nih, nilainya nggak 80, kita buat pas di 60. Betul nggak sesuai tadi yang kita pikirkan? True nilainya.
True lah, karena operatornya apa? Lebih besar sama dengan, berarti jika nilainya sama bernilai true kan? Karena ada operator sama dengan di sini. Oke, baru di sini refresh lagi aja, lulus. Tapi kalau misalnya kita ganti nilainya ini menjadi ini nih 59,99. Pak, 0,001 lagi. 3 kali Bapak saya dikasih tidak lulus. Tapi namanya program dia mana bisa ngelak. Tapi kalau ini manusia balik lagi. Ya kan? Kasihan kan gitu. Tiap hari datang ke kuliah naik angkot kan gitu. Kena hujan lagi. Ya udahlah, itulah nilai tambahannya 0,1. Iya. Itu kasihannya kan? Ada juga yang seperti ini. Udah ujian tulisannya amburadul gitu kan. Malas bacanya gitu. Komputer tidak bisa, ataupun komputer itu tidak punya hati nurani. Manusia yang punya hati nurani kan. Nah, berarti kalau ada yang kalian lihat manusia yang tidak punya hati nurani, bisa kalian simpulkan dia komputer. Atau bot, ya bisa aja, AI dia. Nggak ada hati nuraninya. Manusia kan bukan hanya punya akal. Komputer punya akal, tapi nggak punya hati nurani. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu kira-kira? Nggak ada? Jadi if else ini hanya bisa mengeksekusi, bisa kita artikan kondisinya itu hanya bisa 2. Tapi nanti bagaimana kalau kondisionalnya? Kalau kita lihat kan ini ada 2 kondisi kan? Jika bernilai benar, nilainya lebih besar dari 60, lakukan. Jika tidak, lakukan. Bagaimana kalau kondisionalnya lebih dari 2? Atau 4, atau 10? Ya kan? Jadi if else ini hanya bisa menyelesaikan kondisional yang kondisinya hanya 2. Karena jika benar lakukan, jika salah lakukan. Kalau misalnya kondisinya lebih dari 3 nanti ya nggak bisa diselesaikan dengan if else. Ada yang mau ditanyakan? Ya itu nanti satu lagi jenis kondisinya. Sampai sini atau mau dicoba dulu? Oke, silakan dicoba. Saya akan modifikasi. Bagaimana kalau isi nilai 59,99 ini berasal dari perhitungan, bukan kita langsung isi angka seperti ini. Berarti kalau nilai itu kan tadi seperti saya bilang berasal dari UTS dan tugas dan UAS. Berarti kita buat aja variabelnya dulu. Tugas misalnya 50, UTS 76, baru UAS 100. Baru isi dari variabel nilai ini nanti kita gunakan rumus untuk mencari nilainya. Maka biasanya kalau di kampus kita gimana ya? 0,2 dikali tugas ditambah atau gini ya? Saya juga nggak tahu, gini ya. 0,3 dikali isi nilai UTS ditambah 0,5 dikali UAS. Gitu ya. Baru kita hitung. Dihitung, hasilnya dapat, baru diuji ke kondisi ini. Ya kan? Kalau kita lihat, atau mau kalian eko nanti nilainya pun boleh kan? Berapa nilai tugasnya, nilai UTS-nya boleh seperti ini. Ya kan? Tugas dari variabel tugas kasih BR. Berarti di sini ini jadi UTS, jadi UAS, diganti juga. Ini UTS, ini UAS. Save, lalu kita coba run, refresh ulang. Nah ini kan tadi kan sesuai dengan nilai yang kita buat, nilai akhir 82,8, lulus. Dan tidak selamanya yang dilakukan itu harus eko. Bisa aja kita buat variabel di sini, nilai akhir sama dengan, atau keterangan ya kan, keterangan saya simpan ke variabel. Keterangan Anda lulus. Udah. Sisanya buat lagi di sini variabel lagi. Jadi nggak selamanya yang mau dilakukan harus eko. Keterangan Anda
tidak lulus. Baru setelah selesai kondisinya, ini titik komanya, di bawah kita echo keterangan titik 2 variabel cat. Jadi artinya nggak selamanya yang dilakukan kondisi itu harus echo. Apapun mau kalian lakukan, mau mengisi data ke variabel boleh. Pak, kalau di dalamnya nanti yang mau dilakukan hitung-hitungan lagi boleh nggak? Misalnya menentukan nilai huruf, ya boleh aja. Ya kan? Jadi artinya nggak selamanya harus echo. Save. Kita coba refresh lagi hasilnya. Ya hasilnya sama aja, nggak ada yang berubah ya nanti ini. Sama aja kan? Hanya berbeda. Yang ditugaskan di sini sudah menjadi variabel. Yang ditugaskan apa? Di masing-masing kondisi. Variabel get berisikan teks Anda lulus. Kalau else-nya variabel get berisikan Anda tidak lulus. Bisa dipahami sampai sini? Perlu dimodifikasi atau lanjut? Perlu, silakan. Kita lanjut lagi untuk jenis kondisi yang ketiga, yaitu kondisi if, else. Nah, ini digunakan jika nanti kondisionalnya ataupun ketentuannya lebih dari 2. Ya, jadi ketika nanti ada kasus ataupun permasalahan yang kondisionalnya ataupun ketentuannya lebih dari 2, maka kita harus menggunakan if, else. Nah, jadi kalau if pertama ini struktur penulisannya selalu diawali dengan if, kondisi pertama diawali dengan kata if. Lalu jika nanti ini misalnya, kita anggap misalnya jika nanti ini bernilai false di kondisi pertama, maka yang harus dilakukan adalah membaca kondisi kedua yang ada di dalam else if. Ya. Jika nanti ini pun misalnya jika kondisi kedua masih bernilai false, maka dia akan cari lagi ke bawah. Oh, yang terakhir ini udah else. Oh, berarti ini yang harus dikerjakan nantinya. Jadi kalau misalnya kondisi pertama, oh ini bernilai false. Jika false di kondisi pertama, maka dia cek di kondisi selanjutnya, yaitu di bagian else if. Else if ini di dalamnya ada conditionnya. Perbedaannya dengan else, antara else dengan else if itu punya kondisional. Kondisionalnya ini tidak mungkin sama dengan kondisional yang ada di atasnya. Nggak boleh sama. Konflik nanti. Nah, jadi jika kondisinya ini nanti bernilai true, baru perintah yang diantara pembuka dan penutup kurung ini yang dikerjakan. Misalnya, ya. Nah, kalau kita contohkan di contoh program yang di bawah ini, ya kan, seperti tadi lagi kita pakai data yang sama, nilainya 60. Nah, di kondisi pertama, kalau kita perhatikan di kondisi pertama ini, uji kondisionalnya apa? Jika isi variabel nilai lebih besar sama dengan 65. Baru apa yang mau dilakukan jika nanti benar lebih besar dari 65? Anda lulus. Kondisi kedua, jika nilai lebih besar sama dengan 60. Apa yang mau dilakukan? Anda cetak Anda lulus bersyarat. Sisanya tampilkan Anda tidak lulus. Nah, kalau sesuai data kita sekarang, isi variabel nilai saya 60. Kita mulai dari kondisi 1. Menurut kalian, ini hasilnya apa? True or false? Kenapa false? Karena isi variabel nilai yaitu 60 tidak lebih besar dari 65, maka ini bernilai false. Kalau false gimana, Pak? Cek ke bawah. Dicek kondisi kedua di bagian else if. Lalu diuji lagi. Nilai variabel nilai tadi berapa? 60. Jika 60 lebih besar sama dengan 60. Apa ini nilainya? True or false? True. Maka dicari lagi nggak ke bawah? Tidak. Jika sudah ketemu nilai true di kondisi keberapapun itu, jangan lagi cari yang di bawahnya. Perlu dicari lagi ke else. Yang di sini. Nggak perlu, ini nggak perlu dikerjakan lagi. Karena sudah ketemu nilai true-nya. Jadi tujuan kondisionalnya kan mencari nilai true-nya kan? Kalau sudah ketemu true berarti
jangan cari lagi di bawah. Kalau ini misalnya anggap ini nggak ada nih 60, saya buat nilainya 80. Isi variabel nilai sekarang 80. Kita uji di kondisi pertama. True nilainya? True. Apa yang dilakukan? Ini kan, Anda lulus. Apakah dicari lagi ke bawah ini? Tidak. Udah ketemu true-nya, nggak usah cari true lagi lah. Jadi true, jika nilai true di masing-masing kondisinya sudah ditemukan, nggak perlu dicari lagi ke bawah. Nah, jadi ini kita gunakan kalau ketentuannya ada lebih dari 2. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, pernah nggak kalian jumpai ketentuannya lebih dari 3 atau lebih dari 2? Kalau tadi makan, kan itu if else kan? Jika lapar, makan. Jika enggak, ya lanjutkan kegiatan yang lain. Di kehidupan kita sehari-hari, pernah nggak kita temui kondisional yang seperti ini, yang lebih dari 2 ketentuannya? Contohnya kan ini tadi kan? Ini kita contohkan. Anda lulus, Anda tidak. Selain inilah, ada nggak pernah kita jumpai, kita mau melakukan sesuatu, tapi ketentuannya ada lebih dari 2? Ada kira-kira? Apa itu? Kondisi pertama apa? Pertamanya itu dia kan posisinya yang kirim bola, cetak gol atau kirim atau kirim lagi. Ya itu kan ketentuan, itu yang mau dilakukan kan? Iya. Kondisinya gimana? Kan tugasnya ada 3 kegiatannya berarti kan? Tugas yang dilakukan mau mencetak gol atau passing atau dribbling kan gitu kan? Nah, untuk menentukan ini apa kondisinya? Iya kan? Kan itu yang mau dilakukannya kan? Shooting, passing, dribbling kan gitu kan? Kondisinya apa dalam menentukan kita mau melakukan 3 ini? Dia megang bola. Handsball lah kalau megang. Ya, kalau dari saya gini Pak, dalam berkendaraan menggunakan sepeda motor, kopling. Contohnya kalau kita ngerem tidak bisa berjalan, tidak direm. Terus kalau hanya kita pijit aja kopling, nggak bisa juga jalan. Kalau kita pijit persneling aja, nggak bisa juga jalan. Ketentuannya apa? Kita pijit kopling. Yang mau dilakukan apa? Itu dulu yang mau dilakukan apa? Kondisi pertama. Kondisi pertama. Kita harus pijit kopling sama persneling. Kalau sudah, baru yang dilakukan apa? Apa yang dilakukan jika bernilai benar? Jalan, Pak. Jalan. Terus kondisi kedua? Kondisi kedua, kalau kita hanya masukkan persneling tidak bisa jalan. Iya, lompat. Kondisi yang ketiga, hanya rem aja. Iya, kalau nggak ada di bicara apa tidak jalan. Oh gitu. Jadi ketentuannya jika ditekan kopling, sama persneling, iya, baru itu jalan, baru boleh jalan. Kalau terus kedua, kalau hanya persneling aja, tidak bisa jalan juga. Ya. Atau melompat lah istilahnya. Ya, berarti yang ketiga, jika tidak ditekan kopling dan tidak ditekan persneling, tidak jalan. bisa. Ada lagi kira-kira selain itu? Bola tadi aja, Pak. Boleh. Kita kirim bola nih. Kalau satu orang maju, bola passing sama kawan. Berarti kondisinya apa? Kirim bola. Bukan. Passing itu kan yang mau dilakukan. Ya, kalau kondisinya itu yang datang satu. Kalau datang 2 orang, bola out 2 sama buah. Boleh. Kondisi ketiga? Oh gitu. Oh itu kondisinya. Boleh. Berarti kan hampir banyak yang kita lakukan kondisinya lebih dari 2 kan? Ya enggak? Banyak. Tapi kalau mau diterapkan ke aplikasi gimana? Apa yang bisa kira-kira kita terapkan ke aplikasi? Ya itu pasti sering kita melaksanakan sesuatu itu kondisinya lebih dari 2. Pasti ada. Kalau yang nembak 1 orang terima, kalau yang nembak 2 orang pikir-pikir. Iya kan?
Kalau yang nembak 3 orang, tampung. Oke kan? Kalau yang nembak 1 terima aja, udah 1 yang datang nolak pula kan gitu. Kalau nembak 2 pikir-pikir, ya kan? Berarti kalau cewek mikir-mikir dulu ya, berarti ada 2 orang yang datang gitu. Gitu. Itu triknya. Jadi kalau kalian nembak sama cewek, dibilang mikir-mikir ya, kasih waktu, ada 1 orang lagi berarti itu. Iya kan? Tapi kalau langsung diterima saat itu, nggak ada yang lain, cuman kalian sendiri. Oh, kalianlah raja di saat itu, ya kan? Kan gitu. Tapi kalau ada 5, pasti kalian kalau ditolak berarti ada lebih dari 2 orang nanti. Ya kan? Contoh aja ya, nggak seperti itu ya. Nggak. Saya juga nggak tahu kenapa sih harus mikir-mikir, ya kan? Oke, apalagi kira-kira ya? Waktu kalian gini, mana tahu ada dulu yang coba masuk PNS gitu kan? Ada banyak seleksinya kan? Seleksi dokumen dulu kan? Kalau lulus, ada seleksi lagi kan? Berarti kan harus dilalui dulu stepnya kan? Jika anggaplah 3 kali tahap seleksinya, seleksi dokumen, seleksi ujian, seleksi fisik, ya kan? Berarti 3 kondisi. Jika seleksi dokumen true, artinya lulus kan? Berarti lanjut ke seleksi ujian. Jika true lagi, berarti seleksi fisik. Jika true lagi, udahlah dia. Udah dia lah itu. Ya kan? Nah itu sering kan, pasti kita sering jumpain seperti itu. Bercabang dia, lebih dari 2 kondisionalnya. Tapi kalau seleksi dokumennya nggak lulus, apa lanjut ke seleksi kedua? Enggak kan? Nggak bisa kan? Nah itu kan seperti itu tadi kita bilang kan. Kalau masih sudah ketemu true-nya, jangan lakukan lagi kan. Tapi kalau false, cari ke bawah. Ya sama dengan seleksi tadi kan, kita balikkan aja. Jika true, jika lulus, seleksi lagi. Jika true lagi, seleksi lagi. Kan sama aja, tinggal membalikkan nilai itunya. Apalagi kira-kira? Berbayar. Jika kita punya uang 50.000 dapat PMI 1. Jika kita punya uang 100.000 dapat PMI 2. Punya uang 150.000 dapat PMI 3. Iya. Bisa. Iya, sama seperti kayak gitu kan? Sama kayak akun-akun apa ya? Yang bisa ada akun silver, akun gold, ya kan? Akun diamond, nah apalah itu. Kan itu berdasarkan transaksi kita misalnya, atau saldo yang kita miliki ataupun ya yang lain lah gitu kan. Sama lagi kayak apa ya? Ranknya di Mobile Legend. Ya kan? Ada ketentuannya kan? Kalau misalnya level terendah, rank terendah apa? Warrior ya? Ya kan? Kalau warrior itu kan pasti ada syaratnya kan? Ada yang tahu nggak syaratnya warrior? Bisa naik ke setelah warrior apa? Nah, dari warrior ke elite apa patokannya? Pernah ada yang tahu nggak? Ya, kalau menangi cuma sekali langsung naik elite. Ayo, harus tahu lah, jangan tahu main aja. Apa patokannya dari warrior pindah ke elite? Dari elite habis elite apa? Apa syaratnya? Kan itu kondisionalnya lebih dari 2 itu. Ada yang tahu nggak syaratnya itu? Syaratnya harus menang sekian, syaratnya Biasanya kan, misal dari warrior ke elite, misalnya 6 kali play, 6-6-nya menang kan dia dapat total poin tuh. Biasanya langsung dari warrior langsung ke, bukan langsung ke elite. Kalau 6 kali play dia menang terus warrior, kan nggak langsung ke elite, bisa lompat lebih tinggi lagi kan? Ya dapat bintang. Berarti kan ada scoring yang direkam kan? Nggak tahu kita 1 kali play kita misalnya apa terus, apa MVP terus, kan beda skornya kan? Misalnya kalian main hari ini warrior nih, 10 kali main MVP terus, bisa aja naiknya langsung 3 rank kan, 3 di atasnya. Nah seperti itu kan berarti kondisionalnya lebih dari 2. Jadi banyak yang kita bisa lihat di kehidupan sehari-hari, kondisinya lebih dari 2. Ini mau dicoba dulu? Oke, silakan coba dibuat file baru. Kita lanjut lagi. Jadi nanti silakan dikembangkan lagi apa yang bisa kita terapkan
jika kondisinya dengan jenis if else ya. Selanjutnya adalah switch. Nah, switch dengan kondisi yang dari tadi kita bermain di if ataupun else if tadi, kalau kita lihat kondisionalnya itu kan ada pakai logika perbandingan. Kalau di switch, konsepnya sama seperti kondisi yang kita tadi pelajari, melakukan seleksi data, tapi di sini bedanya adalah pertama mungkin dari struktur penulisan. Nanti selalu diawali dengan switch. Lalu di dalam sini ada nanti kita perlu masukkan expression-nya. Biasanya nanti isinya ini adalah variabel. Lalu isi variabelnya nanti kita tentukan pilihannya menggunakan perintah case. Jadi di antara buka dan tutup kurung switch-nya ini nanti kita tuliskan option-nya apa aja. Jadi kalau kita lihat kemana sih penerapan switch ini, contohnya yang sering kalian gunakan remote TV. Kan pilihannya mutlak kan, kalau nggak 1, 2 channelnya kan, nggak 2, 3, nggak 3, 4, mutlak kan, ada nggak channel TV 3,5? Nggak ada kan, jadi kalau switch ini, expression yang di dalam ini harus mutlak, nggak bisa pakai simbol lebih besar, simbol lebih kecil, nggak bisa. Maka nanti misalnya kalau expressionnya ini nanti berisikan bilangan bulat, maka nanti di sini case-nya adalah 1, kedua, ketiga. Jika case-nya pilihannya 1, apa yang dilakukan? Di sini kita tulis di bagian code block ini. Jadi kalau sudah selesai tugas yang mau kita lakukan untuk pilihan pertama, case pertama, lalu kasih perintah break. Di masing-masing case ada perintah break. Nah, misal saya contohkan ini ke VS Code. Apa yang bisa kita terapkan ini ke website, ke PHP? Misal saya buat file baru. Ya kan, latihan 4. Oke, nah di sini kita mau coba switch itu dengan perintah misalnya apa ya? Kita anggap seperti remote di channel TV. Mungkin di TV masing-masing beda, nomor 1 itu channelnya apa, bisa aja beda kan. Kita anggap nanti kita buat ini ya, sele-sele dulu, note sederhana. Kita mau buat switch itu, pilihan itu. Bentar, kita buat di notepad. Misalnya kita mau punya channel siaran di televisi itu, pertama misalnya jika nanti channelnya 1, ini yang ditampilkan misalnya Indosiar. Channel 2, atau nggak usah terlalu TV lah, menjual kali ya. YouTube aja. Misalnya kalau channel 1 dipilih membuka aplikasi YouTube. 2, buka aplikasi X. 3, IG. IG, jangan bingung apa IG. Agak inilah, agak ke British-Britishan. Kalau channel 4 misalnya kita buat apa ya? Buka Simak Umi. Sok belajar. Tapi itu paling akhir pula channelnya. 5. Apa lagi salah? Kita buat ada 5 channel, 5 option. Apa lagi? WA. 6. Ya. Oke. Oke, kita punya 6 channel. Kalau nanti kita pilih 1, maka nanti contohnya kita tampilkan aja teksnya Anda membuka YouTube misalnya. Kalau channel 2 kita pilih case 2 atau option kedua, Anda membuka aplikasi X. Ya kan? Kalau yang dipilih 3, Anda membuka aplikasi IG, Instagram. Kalau 4, Anda membuka aplikasi Simak Umi. Gitu misalnya ya. Nah, ya. Iya, bisa lah. Bisa. Contohnya ini aja dulu, kita tampilkan teks saja. Kalau masalah tugasnya mau pindah, mau ngapain nantilah. Yang penting kita tentukan. Kita sekarang punya channelnya itu 1 sampai 6. Baru nanti ini akan diisi, dipilih kan? 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6. Ketika nanti yang dipilih ada 7, apa yang terjadi? Ada nggak di channel kita sampai 7? Maka nanti ketika channelnya 7, yang harus dilakukan adalah di sini, saya start lagi. Ini di bagian default. Fungsi default ini jika pilihannya di luar yang kita tentukan yang tadi. Jadi mirip seperti else. Kan kita udah tentukan tadi channelnya 1 sampai 6. Ketika yang diisi 7 di luar channel kan?
nggak ada kan channel kita 7, maka nanti itu adalah tugas dari perintah default untuk menampilkan apa yang akan terjadi jika pilihannya di luar yang kita tentukan. Bisa dipahami ya? Oke, kalau kita mau terapkan ini sekarang ke PHP kita, maka di sini saya buat file baru tadi ya. Nah, oke, mana tadi VS Code saya ini? Berarti untuk menyimpan semua tadi pilihan channel 1, 2, 3 sampai 6, kita buat aja variabel namanya channel. Kita isi aja langsung sekarang bilangan bulat 1. Channel. Apa ini channel? Channel. Kenapa? Gimana dolar kurang? Oh iya. Maklum jam makan siang nih. Dagang nggak fokus. Oke, kita isi datanya 1. Berarti channel yang sekarang disimpan angka 1. Kita langsung mulai. Switch. Siapa tadi expressionnya variabel? Channel. Ini patokannya. Kan yang menyimpan angka 1 sampai 6 kan variabel channel kan? Oke. Langsung. Case 1. Apa yang dilakukan? Berarti case 1 tadi apa? YouTube. Kita echo aja dulu. Anda membuka YouTube. Oke. Lalu kasih break. Lanjut ke case 2. Apa tadi kalau case 2? X. Anda membuka aplikasi X. Kita copy aja. Break atau break. Case 3. Apa tadi? IG. Break. Lalu case 4. Ya. Simak Bumi. Betul-betul lapar ini kayaknya. Break. Case 5. Apa tadi? WA ya. Yang 6 tadi TikTok kan. Lalu case 6. Baru di sini TikTok. Break. Nah, kalau misalnya nanti yang dipilih lebih dari 6, ada yang namanya default. Apa yang dilakukan? Echo. Kita buat aja pilihan tidak ada. Ya kan? Break. Siap. Kita coba jalankan. Latihan berapa tadi? 5. Oh iya, 4 ya? Oke, 4. Anda membuka YouTube. Kenapa membuka YouTube? Karena isi value channel 1 kita apa? 1. Maka yang dijalankan kan yang ini kan? Kalau saya ganti ini jadi 2. Harusnya yang muncul apa nanti? X. Anda membuka aplikasi X. Misal kita isi di sini value-nya 7. Yang mana nanti dijalankan? Sudah pasti yang default ini kan? Karena tidak ada pilihan sampai 7. Refresh. Kalau misalnya kita buat di webnya Pak, pilihannya inputnya Pak. Ya kita buatlah tag form-nya. Bisa aja. Ya misal kita buat kan, kita buat aja formnya nih. Saya buat aja nama filenya yang baru form .php. Di sini saya tuliskan tag HTML. Ya kan? Ini head, nanti title channel Anda, gitu kan? Lalu di sini body, langsung buat tag form. Actionnya kita buat ke latihan 4 tadi kan? Latihan 4 titik PHP. Method post. Ya kan? Lalu kita masukkan sini. Pilih channel.
Pilihannya pakai apa? Pakai select lah. Atau mau pakai text box saja? Text box saja ya, biar kelihatan ini ya. Kita yang pilih ya. Ya. Input text. Name-nya kita buat pilih. Lalu kasih BR biar di bawah tombolnya. Kita kasih button. Type-nya submit. Kirim. Ya kan? Misalnya teksnya kirim aja. Lalu kalau kita coba run sekarang, iya, formnya, ini formnya kan? Di latihan 4, berarti ini kita perlu ganti menjadi $_post, apa tadi name pilihan itu? Ya, pilih. Maka di sini kita tulis. Oke. Baru kita coba jalankan lagi, refresh, masukkan. Ya kan? Oke, back lagi kalau mau kita pilih 2. Kalau malas back gini kita kasih aja link di bawah, kembali ke menu gitu misalnya, kembali ke form channel. Kita buat aja di sini. Setelah switch case-nya ada, kita kasih echo tag A / gini dulu ya biar nggak lupa. Lalu href-nya itu kita arahkan ke form titik PHP. Dah, kita buat sini. Kembali ke form. Ya kan? Kita back aja dulu gini. Nih, pilihan 1. Kembali. Pilihan 2. Pilihan 3. IG ya. 4. Shimakumi. 5. Balik ke. Kita cek dulu semua case, jalan nggak? Jalan. 100. Pilihan tidak ada. Kembali ke form. Ya kan? Siapa tahu males next atau back ini kan ribet, kita sediakan aja tombol backnya. Kalau misalnya kita mau betul-betul pindah ke aplikasi yang kita inginkan, misalnya kalau saya pilih tadi 1, saya kirim, langsung membuka website itu, bisa nggak? Bisa. Tapi kan nggak tahu caranya. Bisa sih. Tinggal masukkan linknya aja. Coba, kita coba ya. Saya aktifkan hotspot dulu. Saya belum nggak ada internet di sini. Kita coba. Bisa. Saya ambil dulu. Saya konekkan dulu WiFi. Misalnya mana Umi kampus. Oke. Saya coba cek website YouTube-nya aja langsung. Saya ambil URL-nya ini. Ngapain buka video? Oke, ini saya ambil. Lalu mana tadi? Pilihan 1 kan? Ini kan? Kita ganti nih. Perintah untuk pindah halaman ke website lain namanya header. Lalu location. Kasih alamat location. Kita coba ya, mudah-mudahan benar. Kalau salah saya yang malu nih. Satu. Hampir aja kemaluan saya dipertaruhkan. Baru tinggal kalian sesuaikan aja nanti. Kalau kedua berarti lihat perintah header kutip 2 di dalam kurung ini location. Ini bertugas untuk kita berpindah dari server tempat kita, localhost kita ke website lain. Ini dia menggunakan perintah. Perintah header Pak, berarti ada perintah betul juga. Enggak. Header itu tugas untuk berpindah. Header yang dimaksud URL itu. URL-nya dipindahkan ke lokasi mana? Lokasinya. Kalau link A itu kan, kalau tag A kan sama ini dengan href. Ya kan, cuman kalau href kan punyanya HTML. Kita mau PHP otomatis pindah sendiri tanpa diklik. Ya perintahnya ini. Jadi dari sekarang harusnya membuka tab baru Pak? Tambahkan itu membuka tab baru? Kalau tab baru dia nggak bisa. Jadi dia hanya di halaman itu yang tertimpa. Kalau link kan bisa tambah target kan. Target blank berarti nanti ketika diklik buka ke tab baru kan. Kalau ini nggak bisa, yang penting kita dipindahin aja.
ke tujuannya. Location itu untuk menentukan kemana tujuan kita dipindahkan. Bisa alamat website, bisa juga ke file PHP yang kita miliki sendiri. Oke. Ya bisa. Kita udah tertinggal, udah pindah lokasi kita. Oke. Mau dicoba dulu ini? Silakan. Nah, seperti penjelasan saya, perulangan itu nanti dilakukan secara berulang-ulang. Saat ada aktivitas yang kita lakukan berulang-ulang. Nah, di dalam PHP ada 3 cara dalam melakukan perulangan. Artinya 3 jenis ini, ya tugasnya sama melakukan perulangan, tapi perintahnya aja yang berbeda. Ya, bisa menggunakan perintah while, bisa menggunakan perintah do while, dan bisa menggunakan perintah for. Tujuannya sama, melakukan kegiatan yang berulang-ulang. Nah, yang pertama kita akan gunakan adalah perulangan for. Nah, struktur penulisannya seperti ini. Diawali dengan kata kunci for. Udah. Lalu di dalam kurungnya ini ada ekspresi. Ada 3 jenis ekspresi. Ekspresi 1, ekspresi 2, dan ekspresi 3. Di antara buka dan tutup kurung kurawal ini, ya, kita tuliskan nanti apa yang mau dilakukan secara berulang-ulang. Nah, di bagian keterangan code block itu artinya disitulah nanti kita tuliskan apa tugas yang akan dilakukan secara berulang-ulang oleh website kita. Tapi for ini melakukan perulangan itu ada 3 ekspresi. Ekspresi pertama menentukan, lihat, ekspresi 1 ini untuk menentukan awal perulangannya dimulai kapan. Ekspresi kedua untuk menentukan kondisi perulangan terjadi. Jadi perulangan itu terjadi kita tentukan dulu sampai kapan perulangan itu dilakukan. Lalu ekspresi 3 itu untuk menghitung perulangan yang terjadi sudah berapa kali. Jadi anggaplah seperti apa ya, kalau perulangan for ini seperti kalau kita mau balap di sirkuit. Kalau balap di sirkuit itu kan dimulai startnya dari lap 0. Iya kan? Atau ada yang ikut pernah lihat balap MotoGP atau F1? Kan gitu ya. Semua start kan di lap 0. Berarti lap 0 itu expression 1 menentukan awal perulangannya di kapan. Dimulai dari berapa? Mulai dari 0. Expressionnya ini berarti menentukan sampai kapan perulangan itu terjadi. Kalau balap MotoGP berapa kali putaran? Mana 1 kali putaran? Berapa? 12 atau 30 lap? 24 ya? Saya kurang ingat. Kalau F1 kalau nggak salah berapa ya? 21 lap ya? Pokoknya gitulah. Jadi expression 2 itu untuk menentukan kapan perulangan itu terjadi. Jadi kalau dia muter tuh, motornya balik mutar 1 lap. Berarti kan kalau dibilang batasnya 21 lap, apakah sekarang putaranmu udah berapa putaran? 1 putaran. Oh, lanjut lagi. Karena putarannya dilakukan sampai 21 kali putaran misalnya. Sama kayak kalian dulu waktu sekolah mau olahraga pemanasan disuruh pasti keliling lapangan. Kalau nggak punya lapangan keliling kampung, kan gitu. Kayak yang sekolah di depan ini kan nggak ada lapangannya kan? SMK berapa nih yang di depan? SMK 10 ya? Kan nggak punya lapangan tuh sekolahnya. Akhirnya waktu olahraga muridnya disuruh keliling dari Hang Jebat mutar ke gereja belakang HKBP, masuk lagi Hang Tua mutar lagi, itu lapangannya. Ya, jadi expression 2 untuk menentukan sampai kapan perulangan terjadi. Ekspresi 3 untuk menghitung sudah berapa kali terjadi perulangan itu. Sesuai kondisi di ekspresi 2. Nah, format penulisannya jadi seperti ini. For, ingat tadi ekspresi 1 apa? Menentukan awal perulangannya. Di sini saya set variabel i sama dengan 0. Berarti perulangan dimulai dari 0. Lalu ekspresi kedua, ini dia. Tadi ekspresi kedua dikatakan apa? Kondisi yang menentukan perulangan terjadi. Jadi di sini kondisinya saya tentukan apa? Lakukan perulangan mulai dari 0 selama nilai variabel i lebih kecil sama dengan 5. Tadi saya mulai i-nya dari 0. Lakukan perulangan selama nilai i lebih kecil sama dengan 5. Kalau nilai i-nya masih di bawah 5, lakukan perulangan. Gitu ya. Lalu ini dia ekspresi ketiga untuk menghitung perulangan itu terjadi. Jadi saya kasih nilai i++. Jadi setiap perulangan terjadi
nilai I-nya saya tambah 1. I plus plus berarti kan I ditambah 1. Nilai I saat ini ditambah 1. Nah, kita lihat. Variabel I sekarang apa? 0 kan? Ingat, sekarang tolong bantu saya. Variabel I itu sekarang 0. Lalu ditanya ke ekspresi 2. Apakah I lebih kecil sama dengan 5? Karena sekarang nilai kita 0 kan? 0 lebih kecil sama dengan 5. Lalu apa yang mau dilakukan? Ini dia. Tampilkan teks selamat belajar loop for. Muncullah 1 kali kan teks itu. Lalu I plus plus 0 ditambah 1. Berapa? 0 tambah 1? 1. Maka sekarang variabel I kita bernilai 1. Ditanya lagi langsung ke sini. Apakah 1 lebih kecil sama dengan 5? Ya, cetak lagi kalimat ini. Lalu I plus plus lagi. I ditambah 1. Nilai I kita sekarang 1 kan? Plus plus artinya tambah 1. 1 tambah 1? 2. Sekarang nilai I saya 2. Ditanya lagi ke sini. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 5? Ya, tampilin lagi. Itulah terus berputar selama nilai I-nya lebih kecil sama dengan 5. Anggap sekarang nilai I kita 6. Ditanya di sini, apakah 6 lebih kecil dari 5? Tidak, maka perulangan berhenti. Stop. Karena nilai I-nya sudah lebih besar dari 5. Kenapa seperti itu? Ya lihat, di ekspresi kedua, perulangan itu terjadi selama nilai I-nya lebih kecil sama dengan 5. Jika nilai I-nya lebih besar dari 5, maka perulangan jangan dilakukan. Berhenti. Maka nanti hasilnya muncullah kalimat selamat belajar loop for ini sebanyak 5 kali. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6 lah ya. Kan mulai dari 0. Atau hasilnya 5. Kita coba ya. Kita lihat hasilnya. Apa yang muncul? Berapa kali yang muncul nanti? Oke, kita coba. Saya buat file baru nih. Latihan 5.php. Saya buat seperti ini. Ups. Udah. Di sini langsung aja for variabel I sama dengan 0, di mana I lebih kecil sama dengan 5, lalu I plus plus. Echo belajar, misalnya gitu ya, belajar loop for. Saya kasih BR. Kita lihat hasilnya. Kita lihat hasil di browser, latihan 5. Ini saya ganti latihan 5.php. Oh ya, ada F-nya. Saya ganti. Saya hapus nih. Berapa kali muncul teks kalimat itu? 6 kan? Karena dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Total ada 6 kali tugas kan? Tapi kalau saya naikkan nilainya nih, apakah selalu harus dari 0, Pak? Enggak, ya tergantung kebutuhan kita. Kalau kita pengen mulai dari 1, apa salah? Hasilnya jadi berapa kali perulangan terjadi? Mulai dari 1. 1, 2, 3, 4, 5. Maka yang dilakukan berulang-ulang sebanyak 5 kali. Kita hitung hasil teksnya. Saya refresh. Betul nggak 5 teks? Betul ya? Ini kan contohnya tugas dia yang mau dilakukan secara berulang-ulang ya ada mencetak kalimat ini aja. Nanti kita buat hal yang lebih complicated lagi. Ya kan biasakan dulu yang sederhana gitu kan. Baru nanti kita bahas yang susah. Ya kan? Ada mungkin pepatah yang bilang terbiasa hal yang susah, maka hal yang gampang bisa dikerjakan kan gitu. Tapi kebalikannya, kalau program jangan langsung yang susah. Jadi enceng nanti kuliahnya. Ya kan? Kita buat dulu tertarik, kalau tertarik baru kita jerat. Ya kan? Ayo, nggak bisa keluar lagi kan gitu. Oke. Sampai sini bisa ya? Nanti kalau mau ditampilkan Pak, apa selalu harus isi teks ini? Enggak. Misalnya saya mau tampilkan isi variabel I yang digunakan di dalam perulangan. Apa yang muncul kalau yang saya echo itu variabel I yang di dalam perulangan? Kita lihat. Yang muncul adalah isi nilai variabel I-nya. 1 sampai dengan 5. Jadi setiap perulangan terjadi, yang dilakukan adalah menampilkan isi variabel I saat itu. Ketika perulangan pertama isi nilai I-nya apa? 1. Naik lagi kan? 2, 3, 4, 5. Ya, contoh sederhananya seperti itu. Tapi nanti bisa kita kembangkan dengan latihan-latihan yang lain. Tapi formatnya ya seperti ini. Habis ini bisa dipahami penggunaan for. Jadi memang ada 3 ketentuannya. Tentukan nilai awal, tentukan kondisi kapan perulangan terjadi, lalu hitung
berapa kali perulangan itu terjadi? Yaitu di ekspresi 3 kan? Penghitungannya plus-plus, artinya nilai I saat itu nanti ditambahkan 1. Kalau saya buat di sini I plus 2, berarti nilainya ditambah 2. Jadi lompat-lompat 2 nanti 1, 2, 4, kan gitu. Kita coba ya, mudah-mudahan benar. Kita coba ya. Coba kita refresh. Oh, error jadinya kan? Perulangannya jadi error. Harusnya yang muncul kan 2, 4 kan gitu ya. Coba, sepertinya salah format. Bukan gini, I plus sama dengan 2. Bisa nggak ya? Kita coba ya. Oh, nggak bisa. Nah ini dia, 1, 3, 5. Jadi tambah-tambah 2, ini. I plus sama dengan 2, artinya nilai I setiap perulangan ditambah-tambah 2. Maka yang muncul tadi kan 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 2, 5. Maka yang muncul hanya 1, 3, 5. Kalau kita lihat kayak bilangan ganjil ya. Kan gitu. Oke, nah seperti itu. Jadi tergantung kalian. Kalau kalian mau naik step-step 1 berarti I++. Oke, nah itu untuk penggunaan perulangan for. Kita selesaikan dulu itu. 2 jenis lagi, sabar. Yang kedua adalah while. Tugasnya sama melakukan perulangan, yang berbeda hanya cara menuliskannya. Ya, kalau di while, perhatikan aja, berbedanya dengan for apa? Variabel yang digunakan dalam perulangannya kita tentukan dulu. Variabelnya I dimulai dari 1. Hampir mirip sih. Lalu kita masukkan kata kunci while. Lalu di dalamnya ini apa? Kondisinya. Berbeda dengan for tadi yang di sini. Kalau di while, variabel perulangannya kita tentukan I, saya set dari 1, dimulai dari 1. Lalu perulangannya itu digunakan dengan kata kunci while. Lalu di dalam kurungnya ini kita tuliskan sampai kapan perulangan itu terjadi. Sama aja sih, dimulai dari 1. Lalu lakukan perulangan selama nilai I lebih kecil dari 6. Lalu apa yang mau dilakukan? Ini dia. Kita cetak aja isi variabel I. Lalu counternya yang menghitung tadi perulangan terjadi di sini, di dalam kurung awalnya. Bedakan dengan di sini, for. Coba kalian lihat. Ekspresinya semua di dalam kurung ini kan. Kalau while terpisah. Ya kan? Kalau kita lihat yang ekspresi 1 di dalam for di mana? Ini ekspresi 1. Yang di for tadi. Ekspresi 2-nya di dalam while. Ini untuk menentukan kapan sampai kapan terjadi perulangan. Ekspresi ketiganya di dalam kurung kurawal. Ini kan yang di dalam kurung kurawal ini kan menentukan apa yang mau dikerjakan secara berulang-ulang kan. Nah, counternya di sini. Hanya beda cara menuliskan aja. Hasilnya ya sama. Kalau saya contohkan ini, kita langsung ke VS Code-nya. Saya contohkan di VS Code. Saya buat file baru lagi, latihan 6. Kasih file baru, latihan 6.php. Lalu saya tuliskan di sini, langsung aja variabel I saya set 1. Lakukan perulangan selama isi variabel I lebih kecil dari 6. Lalu yang dilakukan di perulangan ngapain? Tampilkan aja isi variabel I-nya, contohnya seperti itu. Lalu variabel I tadi yang digunakan perulangan kasih plus. Hanya beda susunannya aja. Hasilnya sama, kita lihat. Kita coba jalankan di latihan 6. Saya ganti 5-nya ini jadi 6. Kan sama kan? Saya ganti operatornya ini, misal lebih kecil sama dengan, maka perulangan terjadi berapa kali? 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena kita mulai dari 1. Iya kan? Nah, ya sama. Hasilnya. Yang membedakan hanya menuliskannya saja. Jadi nggak ada yang berbeda. Secara spesifik nggak ada yang berbeda, hanya tata letaknya aja dibanding for tadi. Satu lagi, yaitu do while. Kalau tadi while, yang ini do while. Kalau while itu artinya kan lakukan perulangan selama apa? Kalau di do while, lakukan dulu baru diuji. Ini yang anggap seperti kalau while itu kan gini nih, anggap seperti guru nih, keliling lapangan, keliling tuh, ya kan? Itu while. Dah balik ke titik awal, ditanya, lanjut Pak, lanjut.
Kan gitu. Itu kan tadi while kan. Balik lagi si siswa itu ke titik awal, masih lagi putar lagi. Tapi kalau do while, lakukan dulu. Putar, kan gitu. Baru ketika mau kembali melanjut ke looping kedua, baru diuji di sini. Di akhir langsung thank you aja. Jadi hanya beda menuliskan saja. Selalu diawali dengan variabel i. Bebas ini ya, nggak mesti i. Nanti kalian mau tentukan a, b, c, d terserah. Yang penting variabel yang kalian tentukan di perulangan adalah apa. Saya mulai dari 1, lalu langsung mulai perulangan. Apa yang mau dilakukan? Cetak isi variabel i, lalu counter, hitung i++, lalu uji. Apakah nilai i saat ini masih lebih kecil dari 6? Ya. Lakukan lagi, putar balik. Kalau ini bernilai true, di sini putar balik lagi ke sini. Kerjakan, lalu i++. Ditanya lagi ke sini, apakah nilai i masih lebih kecil dari 6? Ya. Kerjakan lagi. Hanya berbeda strukturnya aja. Kalau kita coba ini, ya hasilnya sama. Kita coba ke VS Code tadi lagi. Di sini saya buat latihan 7. Ini kita harus kejar pertemuannya karena banyak yang harus kita pelajari lagi. Yang dasar-dasar gini kita persingkat waktunya. Langsung variabel i 1. Langsung do. Lakukan. Apa yang mau dilakukan? Tampilkan aja dulu variabel i. $i kasih BR. Lalu variabel i plus. Lalu di bawah kurung awalnya kita beri di sini while i lebih kecil dari 6 titik koma. Jadi kalau kita translate kan, lakukan perulangan apa? Cetak, lalu hitung, lalu uji, gitu ya. Nah lalu kita coba jalankan latihan 7. Ya sama aja kan? Hasilnya sama. Saya ganti pun nanti misalnya yang latihan 6 tadi apa? Lebih kecil sama dengan kan? Di dalam ini saya buat aja juga di sini. Apa bedanya? Hasilnya sama. Pasti yang menampilkan 1 sampai dengan 6. Tujuannya sama, cara bekerjanya yang beda. Bedanya dengan if tadi kan, setiap jenis if tadi kan berbeda-beda karakteristiknya kan. Tapi tujuannya pun berbeda kan, cara kerjanya berbeda. Tapi kalau di loop, itu uniknya. Ada 3 cara, tapi hasilnya sama. Kalau condition tadi enggak. Ada 4 jenis condition tadi, masing-masing kan beda tugas kan. Kalau mau tunggal berarti pakai if tunggal, kalau mau 2 ketentuan if else. Kalau ketentuannya lebih dari 2 pakai if else if. Kalau ketentuannya mutlak pakai switch. Kan gitu. Kan beda karakteristiknya. Tapi kalau di loop ada 3 jenis tapi karakternya sama, melakukan hal yang sama. Hanya membedakan cara menuliskan aja. Hasil akhirnya sama. Itu perbedaan antara percabangan dengan perulangan. Jadi kalian tinggal boleh pakai nanti perulangan ini sesuai kebutuhan. Apa yang mau dilakukan berulang-ulang di website kita? Ada nggak kalian lihat di website itu yang bekerja secara berulang-ulang, otomatis? Jarang ya kita temui ya. Tapi nanti akan kita manfaatkan. Kita bisa memanfaatkan perulangan ini. Contohnya nanti gini nih. Kita nanti mungkin di pertemuan 5 saya janjikan itu kita pakai database. Nah, database yang di tabel kita kan ada banyak data. Kita akan manfaatkan perulangan sebanyak data yang ada di tabel MySQL kita. Jadi perulangan itu akan dilakukan sebanyak data yang ada di database kita. Nanti akan tergunakan ini while-nya, si perulangannya ya. Jadi nanti di praktek saya akan kasih modulnya untuk dicoba. Apa sih yang bisa diselesaikan dengan perulangan dan percabangan gitu ya. Nah itu dulu pembahasan kita di pertemuan kedua ini ya. Selebihnya nanti di praktek lah kita bahas. Ya, apa yang mau kalian latih.